kalau gitu sekarang. Alright. Parsianya bakal bisa saja diamankan juga di samping atau bahkan di sisi Rainbow. Wow, Parsia ya. Gua agak ngelihat ini kurang worth untuk Bigetron Alpha. Karena udah ada Harley. Ya, bener. Iya. Kok lo tau sih, Be, apa yang ada di otak gua? Ya elah. Apakah kita jangan-jangan temen? Kagak, gue tadi baca DM lagi. Bang KB, coba dong coachin Oji. Ya udah sering. Ya. Dia nggak tahu orang bebel. Estes Rasi. Estes. Brody. Brody support. Oke. Brody Drian. Brody Drian. Drian kan lapu-lapu tengah. Terus Natalia. Iya. Wajar di tengah. Brody di tengah. Sekarang Brody nih Tapi Pak ya. Beatrix di tengah. Tapi ini sih bener-bener apa ya, mirroring banget sih. Asli, Onyx Esports ini mirroring Bigetron Alpha banget ketika Rafaela digunakan oleh salah satu tim. Oke. Lalu tiba-tiba ternyata Bigetron Alpha mengkontes hal tersebut dengan Estes. Dan hal ini pun terjadi lagi. Ini terjadi lagi Pak. Dan Estes terjadi lagi. Tak ada. Lapu-lapu, bener kan lapu-lapu sampingnya. Antara pertandingan kalau udah Onyx dan juga Bigetron, ini yang harus turun tangan memang Profesor Ji. Dia doang yang dari tadi benar untuk nebak-tebakannya ya. Apa? Bukan. Kalau Gue benar. Yang mana? Baksia gue bilang tadi. Baksia. Gue benar. Ini selebih-lebihnya yang sulit-sulit nih. Kan nggak apa-apa. Hah? Satu gue benar. Lo bener gak? Belum ada nih. Iya, belajar. Belajar lagi besok. Ya udah, Tenang lo. daripada nih belum ditanya, gua sekarang lebih ke arah Onyx lagi Pak. Iya, untuk jujur hero-heronya. sih, gara-gara Elise sama Uranus ini, aku juga berpikir bahwa Onyx Esports ini lebih owning untuk Iya. fase mid game-nya. Iya, walaupun Baxia punya 30% untuk nge-reduce Life ke arah life drain ya, tapi tetap dengan dua sideline squad ini harusnya Onyx bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Ya. Oke, dan ini sebelum kita masuk ke game, tadi udah pilih masing-masing Onyx. Iya. Tapi ada yang menanyakan, Bang, bulan puasa MPL lanjut gak? MPL tetap lanjut. Di Lanjut. weekend 8 kita bakal nge-cast terus. Lanjut Dan kita terus bakal ya. langsung masuk ke game yang kedua. Rian bakal menggunakan di arah mid dan bakal diganggu oleh pergerakan seorang Rainbow. Dan bahkan Rian udah sakaratul maut terkena damage dari seorang Rainbow. Tenang, mereka bawa dokter keliling sendiri. Mampu P3K. Iya, bawa P3K sendiri. Itu. Nah, untuk kali ini kita lihat Adriana di bagian tengah. Lalu Asinya harus pulang terlebih dahulu. Nggak bisa lo maksakan di bagian depan karena dia sendirian. Adalah Little Wanderer yang mungkin akan diambil oleh Granger hanya di bagian atas sana. Sansnya berhasil untuk mendapatkan Kara Orange Buff. Cuman untuk kali ini, escape-nya berhasil untuk mengantarkannya pergi dari area ini. Sas berhasil kabur, permainan yang cukup baik bisa dilihat di sisa seorang Sas. Bahkan KY mencoba untuk mengejar begitu saja. Matt is coming, tapi ternyata memilih untuk melakukan clear mini terlebih dahulu. Sans pun kayaknya bakal coba untuk mundur kali ini. Decision makingnya makin mateng sih. Tadi sebenarnya dia bisa loncat ke arah Brans, tapi dia loncat ke arah satu buah Cyclone Eye, yang mana menyelamatkan nyawa dia dan juga memberikan dash karena gak ada yang ngambil Cyclone Eye-nya. Iya Pak, dan Benar dari banget. awal dia pun nggak mengambil dulu gitu karena memikirkan untuk ya mending buat gua kabur nanti gitu. Wah ini sih, Ini works banget ini sih. yang ngeri sih. Kalau seandainya Sans ada level 4 duluan, yang diincer malah Rainbow-nya, ini bener-bener Rainbow yang diincer. Rainbow dia nggak peduli udah punya wings by wings atau belum, urusan belakang dia mesti langsung ngamanin. Bahkan ada Rasi di sini, Sans gak perlu pulang, udah ada purple buff dan bakal diamanin dengan cukup gampang. Enak banget. Rasi butuh ini untuk Sansnya butuh apa, tenang. Oh lihat, Akan langsung Rasi coba berikan. di-commit begitu saja. Satu buah Aegis dikeluarkan, tapi ternyata damage masih bisa diterima karena poker trick yang gak masuk semua karena sore KYY. Iya, kayak ya masih sempat untuk memberikan gocekan santai dulu sementara Rainbow tadi mengeluarkan langsung Curse of Crow, ada energy impact dikeluarkan lagi, ada piring tetangga yang langsung dilemparkan ke bagian depan, semuanya belum begitu on point untuk bisa mengenai ke arah hero yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi Rasi di depan sana karena dia tahu ada Ribo dan juga ada Bras di depan bersama dengan seorang bos. Sans pun sampai mengawal pergerakan dengan cukup baik, membawa Turtle ke jauh. Body block dikeluarkan begitu saja, bahkan lihat diusir. Gak ada lagi retribution ke arah belakang lagi dan Bras kali ini bakal coba adu dan ternyata Sans berhasil mengamankan Turtle dengan cukup baik. Iya, karena Drian tadi juga udah memberikan sebuah shock terapi dengan adanya Tone Apart Memory ke arah Baxianya walaupun begitu terasa, belum begitu terasa. Cuman tetap aja Ripo pun harus pulang. Ceweknya bisa gak ada selamat untuk kali ini, tapi ternyata untuk kali ini
dia berhasil mengeluarkan ke arah Flying Blood ya. Meanwhile di arah bottom lane, Ripo bergerak dengan cukup struggle di arah bottom lane. Dan Magic masuk dengan Pocket dan juga ditambah dengan damage dari seorang Boots. Tapi kayaknya nggak bisa numbangin, nggak bisa numbangin seorang Ripo. Masih bisa kuat damage-nya, bahkan cewek dari top lane harus seorang diri struggle. Ini kalau misalnya gua ngeliat dari Bigetron Alpha, mereka menyanyiakan seorang cewek. Kenapa gue bilang menyanyiakan seorang cewek? Cewek potensial banget untuk di pick off. Cewek karena di menit awal, cewek adalah salah satu hero Alice dengan Alice ya. Salah satu hero yang cukup lembek dan struggle di arah lane-nya. Oke, namun mereka tadi masih gagal karena adanya gocekan yang udah diberikan. Selamatlah sudah, kehilangan momen. Mereka harus set up ulang strategi. Branch-nya dijagain habis-habisan. Tapi 3 menit awal ini jual beli serangan pun terjadi, namun belum ada first blood yang di arah bottom lane dan Sonata telah dikeluarkan harta tata dari Sonata, tapi nggak bisa dapetin apapun. Nah, setelah gue bilang kayak gitu, lihat deh, lihat rasinya langsung di arah top lane, karena dia tahu cewek masih butuh cover dan Matt di depan sana bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi Sang sudah mengcover dengan cukup baik. Ada Deadly Magic dan juga Pocket bakal coba connect. Frame Fighter bakal first blood didapatkan di arah top lane. Wow, satu buah mirroring juga ini sih di bagian bawah langsung terlihat. Hanya saja untuk Bigetron Alpha masih gagal masuk ke dalam area pertahanan ataupun outer turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Itu dia, kenapa gue bilang jangan ke arah bottom lane, ke arah cewek. Dan udah di menit yang keempat ini udah susah banget. Karena cewek tadi di bawah menit ketiga kali bakal coba ditumbang dan seorang Boots masih bisa kabur ke belakang. Dan still survive, but no! Boots gak boleh pulang, mau jadi goyang. Rhapsody semua masuk dan menghujam robot dari seorang Boots. Iya, akhirnya berhasil untuk mendapatkan satu hero dari Onyx Esports. Satu sama untuk poin kill di bagian atas langsung disikat habis. Di bagian bawah sama juga perlakuannya. Untuk shieldnya dihabisin, sehabis-habisnya. Langsung goldnya di arah 10.000 dan bahkan di arah top lane sana. Mat berhasil one by one situation untuk mendapatkan satu buah poin. Di arah bottom lane, Rasi membuka vision dengan cukup baik. Ada Drian, Sans berada di arah rumput. Dia menunggu vision di manakah Branch berada. Dan ternyata pertukaran satu turret untuk satu berhasil diamankan oleh tim dan Bigetron Alpha. Bakal coba dihajar, revitalisasi keluarga dari meja ke Pocket Break. Ripo seperti udah kesan ada yang bisa diberikan oleh para pemain dari tim Onyx Esports di bottom lane. Bahkan ada satu buah parca dengan satu buah dari strike mengusir mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Iya, walaupun belum bisa mengantarkan begitu banyak damage dengan satu FDS, tapi di area turtle sekarang kita lihat aja Sansnya udah maju. Red Rainbow sedang fight. Bahkan tahun depan Memory berhasil dapatkan satu momen tambahan Puribai karena belakang dari Rainbow. Memilih untuk menjadi buruh, memilih untuk menjadi very Diansya. Dan bahkan berhasil coba untuk dapatin satu momen tambahan. Ada Rasi dapat sana dan Pocket Tricknya dapatin poin. Sans berhasil menemukan seorang Branch. Ada Might is coming. Frame Fighter menuju ke arah seorang Sans. Bakal objek di game dan shutdown didapatkan terhadap seorang Sans. Iya, sempat mengeluarkan stiker karena dia udah tahu mungkin hasilnya seperti apa. Sementara Rasi dikejar-kejar oleh Ripo, ditabrak, ketemu cewek-cewek untuk memberi backupan secara langsung. Namun untuk kali ini Flying Blood-nya diarahkan ke arah yang mungkin tidak tertebak oleh kita. Tapi cewek sudah mengetahui bagaimana pergerakan dari Ripo. Bigetron Alpha tahu mereka punya kesempatan untuk dapetin satu buah turret dari mid, dimanfaatkan begitu maksimal. Walaupun gak dapat, it's okay. Setidaknya mereka tidak menyanyiakan cewek cantik yang sayang sama kita. Maksudnya kesempatan cantik. Kesempatan cantik maksudnya. Benar. Seperti item di sana ya. Atinasil sih. Ini item yang menarik dari Drian. Dia tahu bahwa Rainbow bakal bisa ngepok gampang banget ke arah seorang Brody. Makanya dia langsung respect bikin Atinasil, bahkan Tough Boots untuk meminimalisasi magical damage yang nantinya akan keluar daripada seorang Rainbow. Iya. Bukan hanya itu aja di arah top lane. Ada Uranus yang menukar lane-nya dengan seorang cewek. Tapi Boots kayaknya akan struggle sekali menahan satu buah turret dengan seperempat darah dari turret yang dia miliki. Tapi Drian is coming. Drian bakal mengawal pergerakan dari seorang Boots di arah top lane. Bakal Matt dan juga Rainbow fokus banget udah bareng. Mereka udah nempel. Karena 4 hero ini bakal memberikan damage yang cukup besar. Dan lihat di arah top lane. Bootsnya diejam-ejam. Masih ada Puribai. Masih bisa kabur dari PDS. Dan bahkan 4 player dari tim Bigetron sudah mengawal di arah top lane. Ini dia pas pam Branch-nya. Sementara Boots masih berhasil kabur ke bagian belakang. Rainbow memotong dari bagian tengah. Boots-nya masih berhasil kabur. Tapi inner turret-nya nggak bisa kemana-mana. Dan harus ditumbangkan sesaat lagi. Alright. Di arah bottom lane ada Sans juga. Ada Matt depan sana. Ingat. Ada Turtle. 2 detik lagi menuju Turtle yang terhormat. Cewek dapetin purple blood dari seorang Bigetron Alpha Branch. Ini menjadi keuntungan sekali. Apalagi kalau cewek. Dihajar sih kayaknya. Yes. Mau dihajar. Ripo di guys depan. Sans dapetin Cyclone Eye di arah belakang sana untuk standby supaya kalau dia dapat Cyclone Eye untuk mundur, nggak ada yang bisa ngejar dia.
Oke, ketinggalan satu level di bawah dari Suns. Setidaknya Brans masih dikawal habis-habisan. Ini dia flying bolanya dilemparkan. Akankah dia berpindah sementara Feather Ice Strike mengenai langsung ke arah Adriannya. Peperangan mulai pecah. Di bagian belakang busnya udah mulai masuk tapi masih Saya dituju lihat Brans banget tapi Adrian damage sedang cukup banyak di arah belakang sana. Petros menemukan satu pop tambahan. Rasi still survive. Sangatnya diambil. Flicker digunakan. Petros akan flicker lagi. Tapi Brans dan lihat di sana. Rainbow pun harus hilang. Cewek still survive. Bahkan para pemain tim Onyx Esports berhasil mendapatkan keuntungan dengan 2 player yang hilang. Iya, tapi cewek coba lihat dia langsung pergi ke bagian atas untuk sekarang ini juga langsung aja ada. Oh my god, Holy Baptism mengenai Suns yang tepat berada di dalam outer turret di area mid lane. Brave Fighter telah digunakan, tapi ternyata Metka berhasil menjangkau pergerakan dari seorang Suns. Suns udah nggak punya retribution, tapi dia tahu dari seorang Brasset tumbang. Dan dia coba maksa untuk dapetin satu buah turtle yang takut air pasang lane. Yo, ini dia satu turtle sebelum nantinya kita lihat akan berubah menjadi lore, akan menjadi milik dari Suns. Ini dia snake video head to head antara Matt dan juga cewek. Sama-sama mengisi gold lane, pertempuran udah mulai pecah lagi. Sepertinya dilemparkan aja ban dalam ke bagian depan. Lengkap dengan velek-veleknya. Belum memberikan efek apapun. Belum memberikan cuma untuk sekarang ada Holy Baptism masih bisa digocek. Dan Sonata juga Feather Ice Strike. 3 ultimate sia-sia. 3 ultimate sia-sia. Bahkan dari seorang cewek dikasih 4 buff tandanya Suns sudah punya purple dari seorang Brans. Dan kali ini para pemain dari tim Big Gates Nova mereka memang unggul dari segi gold segi turret. Tapi ternyata goldnya mereka kalah, poinnya mereka kalah. 3 player dari tim Bigetron bakal mengawal pergerakan dari Brans ditempel habis-habisan. Di arah mid bakal coba dipaksakan begitu saja pergerakannya. Tapi ternyata Rasi di depan sana. Pada Esther dipukul mundur. Di arah belakang, damage terlalu sakit. Ultimate dikeluarkan dan masih ada P3K keliling dari seorang Rasi. Iya, masih ada darah yang bisa ditambahkan ke arah tubuhnya. Sementara Boots di tempat lain masih santai terlebih dahulu bersembunyi di area rumputan mencari informasi. Flying Bot dilemparkan tapi belum berpindah. Snack time hari ini adalah perebutan peringkat 1 untuk 4 tim yaitu Bigetron Alpha, Onyx, EVOS dan juga RRQC. Alright. Tapi kali ini dari para pemain dari tim Onyx Esports mereka ingin mengamankan upper bracket juga bersama dengan Bigetron Alpha yang sudah berada di top 1 klasemen. Ripo bakal coba untuk muter-muter saja. 1 kali 24 jam harus lapor oleh seorang Ripo. Karena dia adalah satu buah hansip yang keliling-keliling komplek. 1 kali 24 jam nih Pak ya? Iya. Lapor Pak. Kalau 2 kali 24 jam udah adanya tanda kehilangan orang. Tapi ternyata Suns cewek di sana. Ada 1 buff dipasang begitu saja. Dengan Feather Strike-nya. 1 tumbang. Cewek pun tumbang. 2 hilang. Ini bencana. Bigetron Lama berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Onyx Esports. Bahkan di arah belakang sana. Dari Ripo-nya saja. Yang menerima semua damage harus ditumbangin. Boots memilih untuk mundur. Memasangkan keadaan. Retribution telah dikeluarkan. Masih dapat dikocek. Rhapsody. Indahnya kan bermuara. Gak berhasil menumbangkan seorang Boot di arah bottom lane. Hampir. Bootnya hampir tumbang, matnya hampir tumbang, sama-sama hampir kehilangan 1 player tambahan untuk Onyx dan juga Bigetron Alpha. Yes, tapi purple buff berhasil diamankan terlebih dahulu oleh tim dari Bigetron Alpha. Menuju ke arah bubble terhormat, 4 player sudah standby. Bahkan Suns memilih untuk mundur. Respect terhadap pemain tim Bigetron Alpha sudah memberikan damage cukup besar terhadap tim Onyx Esports. Yap, benar sekali. Sementara untuk Bigetron untuk Brand sendiri masih melakukan farmingan karena sejauh ini dia masih level 13. Memang sudah berhasil menyamakan kedudukannya dari sisi level bersama Suns. Athena Shield juga diamankan oleh Brans karena dia tahu nanti dia gampang banget untuk dizoning oleh cewek. Berkali-kali kita sempat melihat juga cewek yang langsung melakukan flowing blood, bahkan udah ragu-ragu dia bahkan menggunakan flicker ke arah belakang ya. Iya, dicek sama Brans pakai dia Sonata. Ternyata ada orang di sana dan Rian berasa boss damage-nya. Dia butuh satu buah Feather of Even. Kali ini kenapa? Untuk moving speed dan attack speed yang lebih cepat terhadap seorang Suns. Di belakang sana, Boots mengganggu pergerakan. Oh, ternyata decoy doang. Mencoba dijemput begitu saja Rasi. Berdasarkan ke arah belakang, dia selalu besar. Tapi Rasi darahnya menuju kembali. Ripo bahkan tertangkap 1 orang di arah top lane sana. Tapi kali ini para pemain tim Bigetron Alpha masih still survive. Tornumpat Memory nggak berhasil menumbangkan kenangan-kenangan mantan yang dimiliki oleh tim dari Bigetron Alpha. Benar sekali, mendadak ada Tornumpat Memory, tombakan petir yang langsung menyebar ke arah player dari Bigetron Alpha. Semuanya mundur lagi. Tarik ulur yang terlihat bagus banget, Prof. Tadi Rasi kalau nggak ultimate mati sih. Iya, pasti hilang sih itu Boots karena setebal apapun kalau misalkan terima damage sebanyak itu bakal tetap hilang-hilang juga. Dan udah Tornado Memory untuk mengimun saja. Untuk memilih untuk mundur terlebih dahulu saja. Bahkan di arah mid lane-nya masih diuntungkan oleh tim Bigetron Alpha.
dengan 4 turret yang diamankan membuat Onyx Esports sedikit struggle di game yang kedua. Oke, cuman barusan kita ngelihat purple buff diberikan kepada Elis. Berarti akan ada setup yang pastinya Elis udah siap untuk memberikan sedotan-sedotan darahnya nih. Yang sangat-sangat mengerikan. Oleh Krista dicoba ke arah Turtle. Boots yang megang kenapa? Karena biar dia coba TB-in, stacknya tetap nambah. Yap. Ya kan? Dan ada heal di belakang. Ada healnya di belakang dari Rasi. Oke, Suns-nya sudah mulai masuk area dari Lord. Tetap mau mengambil dulu ke arah dari monster jungle-nya. Sementara di bagian atas sana kita lihat ada lapu-lapu untuk Eteng. Tapi di bagian tengahnya Rainbow dan juga Branch udah set up posisinya. Ini Rainbow posisinya bagus mulu sih kalau gue lihat-lihat. Tapi langsung ada Pedal Set. Kayaknya bakal coba dikeluarkan oleh Rainbow tapi ternyata tidak. Cewek terlihat posisi dengan Zoni dengan cukup baik. Damage diberikan oleh seorang Ripo. Ripo masih bisa bertahan. Radar SN dikeluarkan. Cewek satu mata tapi Wizard saja save the day. Berhasil menyelamatkan. Dibalikan kanan. Dengan satu Publican. Ini bencana. Kayaknya harus tumbang. 2 hilang dari tim Bigetron Alpha. 2 untuk 1. Masih menyisakan 4 orang lagi dan Lord sekarang udah menit ke-13. Harusnya nih Lordnya udah di-enhance. Matnya di bagian atas sana langsung dikurung oleh Boots. Diberikan efek slow. Sementara itu dari Boots yang mengejar ke arah Branch. Rainbow terlihat dari dalam rumputan. Matnya dikejar habis-habisan. Dan matnya bermeregang nyawa. Drian turnover memori ketahuan sedikit dan langsung dihajar ke arah belakang. Langsung lihat Rainbow di depan sana. Mau coba ditumbang satu petir buat para petir. Rainbow burungnya kesetrum. Memilih untuk tumbang terlebih dahulu. Dan Bapak Lo terhormat diamankan oleh tim Onyx Esports. Langsung momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh tim dari Onyx Esports. Mereka mengungguli langsung dari segi turretnya bakal coba didapatkan. Karena kalau ini berhasil dengan lancar, jangankan 2 turret tambahan, inhibitor pun bisa hilang. Ini Suns kebanyakan vitamin A, fix banget. Dia ngelihat di map sedikit aja, dia langsung ambil habis itu. Vitamin Iya, A Pak. itu buat mata emang. Benar, buat mata Pak ya. Langsung disikat habis. Sementara itu untuk Ripo-nya kali ini dikejar habis-habisan. Ada Oli Baptism. Rasinya terkurung. Dan Sonata masih miss aja dan selamat sudah Onyx. Rian kali ini udah punya damage yang cukup sakit. Bakal di arah Soul Sanar. Cewek bersama dengan seorang Muspaga masuk ke arah Peter. Para pemain TP gitu nama. Mereka mau menuju ke arah inhibitor. Dan seorang cewek milih untuk mundur terlebih dahulu. Inhibitor sudah hilang di arah top lane dan di arah mid lane. Masih super minion yang menunggu para pemain dari TP gitu nama. Oke, Flame Lord yang mendadak langsung masuk dan juga memberikan sebuah sedotan darah ini dan sedotan dia kuat. Semburannya kenceng namun untuk kali ini mereka belum ada yang tumbang. Main di depan sana dengan Brave Fighter. Damage yang kuat. Dapetin 1 poin taman. Bakal Boots kali ini bersama dengan Cewek berhasil dari depan sana dari Borasi Damage. Tapi ternyata Harsil tercatat begitu saja. Memilih untuk mundur para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 3 playernya. Ini bencana. Rian gak boleh pulang. Maunya dipulangin. Tapi ternyata Torapan Memory belum keluar dan menumbangkan Rian. Tersisa seorang diri. What a epic comeback apakah dilakukan oleh tim Bigetron Alpha kali ini Pak Bolong? Ini dia 5 player dari Bigetron Alpha masih standby semuanya untuk bisa langsung menabrak ke arah Onyx Esports. Sementara itu paling sebentar ada sekitar 17 detik lagi Pak. Di flicker begitu saja. Damage diberikan Rainbow terlalu besar. Rasi dan juga cewek masih 12 detik menuju ke arah inhibitor. Suns harus bisa dapetin 1 buah minion dan wipe. What a epic comeback from Bigetron Alpha. What a epic comeback from Bigetron Alpha. Bigetron Alpha berhasil membalikan keadaan dan membawa game ini game yang ketiga. Luar biasa sekali. Apa yang dipertontonkan oleh Bigetron Alpha dengan tekanan-tekanan yang diberikan dari Onyx dari awal game. Ternyata satu nafsu yang cukup tinggi di